Konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Berikut adalah para ahli yang mendefinisikan konflik sosial, yaitu Suarjono Suekanto, Robert M. J. Lawang, Bestin, dan Ensiklopedia Nasional Indonesia. Dalam konflik sosial, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para tokoh. Pandangan tersebut berusaha mengidentifikasi konflik sosial. Beberapa pandangan mengenai konflik sosial yang dikutip dari Haryanto tahun 2011 dapat kalian baca pada penjelasan selanjutnya. A. Yaitu Robin. Robin memandang konflik menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut antara lain adalah 1. Pandangan tradisional, 2. Pandangan hubungan manusia, 3. Pandangan interaksionis. B. Stoner dan Preman. Stoner dan Preman memberikan 2 pandangan mengenai konflik sosial, yaitu 1. Pandangan tradisional dan 2. Pandangan modern. C. Myers. Menurut Myers, pandangan terhadap konflik sosial dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pandangan tradisional, 2. Pandangan kontemporer. 2. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat dilatar belakangi beberapa faktor. Di antaranya adalah A. Adanya perbedaan antar individu, B. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda, C. Adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Menurut Ranjabar 2013, konflik sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu A. Konflik individual. Konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal. B. Konflik kolektif. Suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Menurut Rolf Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu konflik peran, konflik kelompok sosial, konflik antar kelompok yang terorganisir, dan kelompok yang tidak terorganisir, konflik antar satuan nasional, dan konflik antar agama. Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi yang dikutip dari Ranjabar 2013, macam-macam konflik dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek. Konflik sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan organisasi. A. Konflik fungsional, B. Konflik difungsional. Konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dapat diklasifikasikan menurut hubungan dengan posisi pelaku yang berkonflik. Adapun konflik yang dimaksud adalah A. Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik antar satu pihak dengan pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang tidak sama. B. Konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat antara 2 pihak atau lebih yang terlibat dalam kelompok tersebut. Konflik berdasarkan sifat pelaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Nah, konflik sosial berdasarkan pengendaliannya antara lain konflik terkendali, tidak terkendali, dan konflik sistematis. Oke, kita lanjut ke dampak konflik sosial. Dampak positif konflik sosial. Konflik dapat mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Konflik dapat mengarahkan pihak-pihak yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri. B. Mengurangi ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok. C. Mendorong suatu kelompok untuk mencari nilai-nilai dasar. Dampak negatif konflik sosial, yaitu terjadinya perpecahan, permusuhan, perubahan kepribadian, kekerasan, dan jatuhnya korban. Berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut. 1. Mediasi.
2. Konsiliasi. 3. Negosiasi. 4. Arbitrasi. 5. Stalemate. 6. Konversi. Dan 7. Adjudikasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video konflik sosial dan cara penyelesaian berikut. Dulu, kampus biru kompak bersatu padu. Tapi sejak ada pemulihan Presma, mereka terbelah jadi dua kubu. Mereka saling beradu, setiap kubu merasa nomor satu. Mereka bikin benteng yang tinggi, maka terjadi segregasi. Karena tidak saling komunikasi, mereka masing-masing berasumsi, mengandung banyak logical fallacy. Mereka pun saling memberi label: jangkrik, buaya, kadal, cicak. Kalau sudah begini, disulut bisa langsung meledak. Tapi, untung ada Frostman yang berani berdiri di tengah. Meskipun resikonya dianggap pengecut tidak punya pendirian. Dia mau mendengar pandangan berbeda dari dua pihak yang bersengketa, dicurigai, dan dianggap mata-mata. Fokus menemukan persamaan sambil tetap menghargai perbedaan. Mengubah benteng jadi jembatan. Meskipun resikonya diinjak-injak dan dilupakan. Mendamaikan dunia adalah pekerjaan yang memerlukan kekuatan. Kekuatan menerima perbedaan, kekuatan menemukan persamaan, kekuatan pikiran yang jernih tanpa kebencian. Karena berat, para tokoh perdamaian itu dikenang dan dianugerahi Nobel Perdamaian atau gelar pahlawan. Kalau mendamaikan dunia itu gampang, pasti hadiahnya cuma payung. Video 2. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan satria bodoh hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, apa yang salah dariku? Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino! Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku.
selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Jadi, kesimpulannya, konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan kita sebagai makhluk sosial harus bisa mengendalikan ego dan emosi kita agar permasalahan yang terjadi tidak semakin meluas dan memanas. Jika ada permasalahan sosial, maka selesaikanlah dengan kepala dingin. Jangan dengan kekerasan, saling menghina, atau merundung orang lain dengan seenaknya. Jika kalian cinta Indonesia, cinta dunia, maka janganlah atau jauhilah itu konflik. Okay guys, thank you for watching. Sorry if there is a word wrong of offering you.